Ya pemirsa, bicara soal utang pemerintah, bukan hanya kepada Jasa Marga selaku operator jalan tol. Ternyata selama 5 tahun ini, pemerintah juga memiliki utang sebesar 48 triliun rupiah kepada perusahaan listrik negara. Utang tersebut terdiri dari utang biaya kompensasi tarif listrik dan tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga. Apakah PLN mampu melewati beban kerugian lantaran belum dibayarnya utang pemerintah? Informasi selengkapnya disampaikan secara mendalam oleh rekan Rizka Ayu. Perusahaan listrik negara kini tengah dalam sorotan keuangan. Terungkap utang PLN dalam 5 tahun terakhir mencapai 600 triliun rupiah. Rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI bersama Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Zulkifli Zaini berjalan serius. Pembahasan terkait membengkaknya utang pemerintah kepada perusahaan plat merah ini sejak tahun 2018 silam. Hal ini terikat dengan rencana proyek pemerintah sektor kelistrikan sebesar 35.000 megawatt. Terungkap bahwa utang pemerintah sebesar 48 triliun rupiah. Utang tersebut terdiri dari biaya kompensasi tarif listrik tahun 2018 dan 2019 sebanyak 45 triliun rupiah. 3 triliun rupiah berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga, di mana pemberian diskon hingga 100% pada pelanggan rumah tangga 450 volt ampere dan 50% pada pelanggan 900 volt ampere bersubsidi. Nilai hutang pemerintah kepada PLN sebesar 48 triliun. Yang dimaksud dengan 48 triliun tersebut terdiri dari 45 triliun rupiah berasal dari kompensasi tarif listrik 2018 dan 2019 dan 3 triliun rupiah berupa tambahan subsidi kebijakan diskon tarif rumah tangga. Sementara itu dari data tercatat biaya kompensasi tarif listrik pada tahun 2018 sebesar 23,17 triliun rupiah dan 2019 sebanyak 22,25 triliun rupiah. Untuk kompensasi pada tahun 2018 telah terdapat alokasi pembayaran sebanyak 7 triliun rupiah namun belum terbayarkan hingga saat ini. Tentu saja pembengkakan utang pemerintah terhadap PLN ini sangat membebani keuangan perseroan. Pemerintah dinilai harus bisa meracik sumber pembiayaan untuk PLN yang harus menanggung beban biaya dari kompensasi yang belum dibayarkan. Strategi burden and sharing atau berbagi beban menjadi penting dalam kondisi saat ini. Bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia melakukan koordinasi terhadap bagaimana cara meracik sumber pembiayaan. Dengan cara itulah saya pikir pemerintah bisa selain membayar PLN untuk biaya yang sudah dihabiskan oleh PLN. Perseroan yakin kompensasi tarif listrik dari pemerintah dapat menambal kerugian PLN yang telah mencapai 38 triliun rupiah pada kuartal pertama 2020. Perusahaan listrik negara kini sudah tidak lagi bisa mendapatkan pendapatan dari pembayaran tagihan listrik masyarakat. Jalan satu-satunya adalah menunggu pemerintah membayar kompensasi sehingga setrum listrik perusahaan milik BUMN ini dapat berjalan normal kembali. Utang yang dimiliki PT Perusahaan Listrik Negara Persero jumlahnya sangat besar, tercatat hampir mencapai 600 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan utang tersebut seutuhnya merupakan investasi PLN dalam melakukan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang diminta oleh pemerintah. Kalau dana kompensasi ini bisa segera dibayarkan, mungkin akan bisa membantu PLN mengatur pembayaran kewajiban kepada para kreditur yang telah memberikan pinjaman kepada PLN. Langkah kedua saya juga penting adalah bahwa PLN sendiri harus mampu bisa mengutilisasi seluruh investasi yang telah dikerjakan itu ya untuk bisa juga
dapat dioperasikan secara optimal sehingga bisa memberikan return yang juga baik bagi PLN. Kalau PLN nggak punya cash flow yang bagus, apalagi ini kan pandemik ya, jadi krisis agak susah orang mencari uang, ya harus negosiasi kembali utang-utang itu ke bank-bank peminjam. Atau kalau dia menerbitkan obligasi sebelumnya, harus bernegosiasi lagi dengan pemilik obligasi, seperti yang dilakukan oleh Garuda kemarin, dia bernego sampai 3 tahun. Di sisi lain, demi menyehatkan keuangan PLN, pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir telah mengambil sikap tegas merevisi anggaran dana belanja modal PLN tahun 2020 yang besarannya mencapai 100 triliun rupiah. Langkah penundaan capek ini agar PLN fokus membenahi kondisi keuangan terlebih dahulu. Capex-nya PLN sampai 100 triliun. Kita kemarin saya nggak mau, saya minta cut 30-40%. Karena kan kadang-kadang nih capex jadi proyek, kita nggak mau. Kalau apalagi nggak terjelas supply chain dan kebutuhannya. Kerugian dari PLN itu membesar, ya berarti ya harapan kita itu tidak dibebankan kepada masyarakat dengan menaikkan tarif. Apapun alasannya, utang pemerintah yang membengkak kepada PLN tidak boleh dibebankan pada kenaikan tagihan listrik masyarakat. Begitu pula kenaikan tagihan listrik masyarakat yang membengkak hingga 10 kali lipat juga patut didengar oleh pemerintah. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Andrian, IDX Channel.